Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pondok Kesah Ayumi yang berbahagia, yang berada di mana saja. Semoga kita hari ini dalam keadaan sehat, penuh inovasi, inspirasi, dan yang paling utama semoga kita selalu dalam keberkahan dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu yang kita undang dan alhamdulillah bisa datang ke Pondok Kesah Ayumi, yaitu Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Bapak Dr. Andes Haji Tajudin MM. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Tos Sehat. dulu Bang, kita Bang. Alhamdulillah sehat Bang ya. Sehat. Saya panggil Bang Tajudin ya. Oke, sip. Jadi Biar lebih mudah. alhamdulillah telah bisa datang pada hari ini, menyempatkan waktu untuk bisa singgah di Pondok Kesah Ayumi. Sedikit Bang, kita ini kan beri dong sedikit informasi kepada sahabat-sahabat semua tentang fungsi dari Dinas Koperasi dan UKM. Silakan Bang. Ya, terima kasih Bang Taufik selaku host. Kami diberi kesempatan untuk bincang-bincang di Pondok Ayumi, merupakan inovasi dari Dinas Iya. Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutanegara. Ibu Hajah Haji Bu Yuli Haji Mitriani ya, Yuli, yang lagi PIM 3 ini program Bang. PIM 3 merupakan inovasi beliau. Selamat siang kepada para sahabat Pondok Ayumi yang saat ini bisa mengikuti acara kita, dengan semoga sehat selalu dan semangat selalu. Amin Bang, amin Bang. Nah, kaitan apa yang dipertanyakan atau yang didiskusikan oleh Bang Taufik tadi berkaitan dengan Dinas Koperasi dan UKM ini perlu kami sampaikan secara utuh, Pak. Siap. Karena ini penting kita sampaikan, apalagi dengan situasi dan kondisi saat ini. Ya. Terkhusus ke kaitan dengan pandemi COVID-19 Ya, yang masih mudah-mudahan saat ini segera berakhirnya Bang ya, nih Bang betul ya. sekali. Sebagaimana diamanatkan, kita melihat dulu kewenangan yang ada dengan kami. Kebetulan kami ditugaskan, diperintahkan dan diamanahkan oleh Pak Bupati sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM ini pada awal Maret 2019, otomatis hampir 2 tahun setengah saya sudah menginjak itu. Setelah kami pelajari segala sesuatunya, memang ada kewenangan yang diberikan berdasarkan Undang-Undang 23 2014 berkaitan urusan dan kewenangan Dinas Koperasi dan UKM. Itu yang penting rohnya. Apa saja itu Bang? Nah, yang pertama berkaitan dengan koperasi, kewenangannya itu adalah berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan Bang ya. terhadap keanggotaan koperasi itu dalam wilayah Kabupaten Kutai Tenggara. Itu yang pertama. Artinya kalau antar kabupaten itu wilayah provinsi. Oh iya Bang. Antar provinsi itu wilayah ada skala-skala skalanya ya Bang ya. seperti itu ya. Dan kaitan ini, kalau koperasi itu keanggotaannya itu dalam wilayah Kabupaten Kutai Tenggara, itulah menjadi tanggung jawab kami. Iya. Seperti itu. Ada berapa banyak Pak Bang koperasi yang ada di kita ini Bang? Koperasi yang ada di Kutai Kartanegara kita sebut saja 18 kecamatan, 237 desa dan kelurahan ya. Kelurahan itu ada 632. Wow, 632. Artinya kalau ambil rata-rata hampir 2 atau 3 setiap desa kelurahan itu ada koperasinya. Iya, itu macam-macam jenis usahanya Bang, Macam-macam ada jenis yang usaha, macam-macam simpan jenis pinjam. sumbernya, misalnya sumbernya dari koperasi karyawan, koperasi ASN, termasuk koperasi masyarakat seperti itu. Nah, dari 632 itu ya memang dinamika. Iya. Apalagi dengan saya sampaikan tadi berkaitan dengan COVID-19 ini, ya secara organisasi terdampak. Terdampak Bang ya. Secara usaha begitu juga. Nah, organisasi ada kewajiban dalam koperasi di Undang-Undang 2592 tuh harus mengumpulkan massa, dalam kita sebut RAT. Oh, Nah, iya. itu otomatis. Rapat anggota tahunan Ya, gitu ya. anggota tahunan. Walaupun dalam Undang-Undang Cipta Kerja PP 7 2021 tentang pembinaan, kemudahan dan perlindungan terhadap koperasi yang tindak lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja, ada daring dan luringnya. Iya. Tapi daring ini juga jadi permasalahan kita saat ini untuk desa kita, karena topografi kita, ketersediaan infrastruktur internet yang masih belum menjangkau seluruh masih itu, lapisan. Bang, ya. Termasuk juga permasalahan kita saat ini adalah sarana itu tadi, sarana yang dimiliki oleh masyarakat untuk Zoom dan sebagainya, belum juga dari sumber daya manusia.
tentang pemanfaatan teknologi. Ya, Itu yang kendala kita. artinya yang beralih dari manual ke IT. masa pandemi gini Ya, ya, seperti transformasi digital nih ya. Ya, seperti itu. Itu yang ada pengecualian dari kementerian terkait dengan RAT tadi, atau ada kelonggaran sedikit atau gimana? kalau pelaksanaan tidak bisa Tetap ya, Bang, tetap dilaksanakan, cuma metodologinya. Metodenya yang ini Ya. menjadi kerja keras Kerja abang dan keras. kawan-kawan ya. Ya, kalau dulu dalam satu kali setahun wajibnya itu bisa satu kali, ini mungkin bisa berkali-kali dalam Iya. pelaksanaan itu. Karena begini, karena tidak mungkin mengumpulkan massa. Iya. Makanya kami di dinas itu berdiskusi dengan kawan-kawan yang memang membidangi itu, bagaimana menyikapi situasi dan kondisi. Kalau pusat kan bicara secara makro Iya. kebijakan, Kita mikro tapi di daerah pelaksananya. berdasarkan kondisi daerah. Kondisi, ya. Yang saya sampaikan tadi permasalahan. Yang jadi permasalahan itu adalah kita saat rapat anggota itu berbicara tentang pertanggungjawaban dan pergantian pengurus. Nah, ini yang dituntut demokratisasinya Iya. itu yang jadi permasalahan. Itu ya kendala kita Iya. yang kita sikapi. Jadi tadi ada masalah pembinaan dan pengawasan koperasi ya. Berarti pasti. tentunya instrumen itu tetap dilakukan, tetapi Ya, metodenya, metodenya, yang menyesuaikan dengan Menyesuaikan dengan saat kondisi. ini ya. Kayak tadi abang bilang RAT tidak hanya sekali, bisa jadi Bisa 2-3 kali. ya, tahapan Tahapan gitu untuk karena mencapai demokratisasi. ya, jadi 50+1 ya. Ya, kalau- seperti itu. Oke Bang, jadi Itu maaf, itu baru bicara tentang koperasi. Ada urusan satu lagi. UKM ya Bang. ya? UMKM. Nah, UMKM. Kalau dinas kita menyebutnya dinas koperasi dan UKM. Iya. Usaha kecil menengah. Tapi sebenarnya menurut Undang-Undang 20 2008 UMKM. UMKM, Iya, ya. seperti itu. Usaha mikro, kecil dan menengah. Ada Seperti itu. mikronya, Bang, ya, Mikronya sudah. seperti itu. Nah, ini yang jadi. Itu nah, terdampak juga Bang kalau pasti selama- terdampak. Pasti Bang ya. Nah, saya juga berbicara tentang kewenangan. Kewenangan. Urusan. Kewenangannya kalau kita kan UMKM, usaha mikro, Kecil, kecil dan menengah. menengah. Iya. Kita hanya kewenangan kita hanya mikro. Oh, mikro. Mikro itu kalau Undang-Undang 20 2008 tentang UMKM itu sebelum Cipta Kerja ini Iya. yang modal usahanya itu yang dikatakan aset Ya. di luar tanah bangunan itu 50 juta maksimal, Iya. itu mikro. Sekarang Undang-Undang Cipta Kerja ini yang PP 7 2021 ini Iya, tentang terbaru, Bang, ya? yang terbaru itu jadi 1 miliar Itu mikro. batasannya mikro. Sekarang lebih luas lagi cakupannya. Yang dulu jadi kecil, Iya. sekarang masuk lagi jadi mikro. Jadi mikro. Iya, seperti Ini itu. yang mikro tambah dong Bang. Iya, otomatis Di bertambah. Undang-Undang Cipta Undang-Undang Kerja itu, Cipta Bang, ya? Kerja, karena ada peluang-peluang. Berarti tambah berat lagi dong tugas. Iya, semakin banyak lagi. Pendataan dan sebagainya, pembinaan pengawasannya. Iya, jadi saya katakan wewenang tadi, yang mikro urusan kita, yang kecil urusan provinsi, yang menengah urusan pusat. Seperti itu. Otomatis yang dulu kita serahkan ke kewenangan Provinsi? itu, provinsi kita tarik kembali, Kembali seperti lagi ya? itu. Iya, seperti itu. Oh. Ini kendala. Wah, tambah Ya, banyak yang tambah di banyak. tangannya pada Ya, saat ini. Tapi tambah besar. saya yakin dengan Ya. Abang Tajudin ini dan kawan-kawan bisa menyikapinya. melaksanakan itu. Oh ya, selanjutnya Bang, begini Bang, kan kita Bapak Bupati kan punya visi misi Ya. ya, Kukar Idaman. Ya. Ada 23 program dedikasi. Ya. Mungkin Abang bisa menceritakan sedikit tentang kesiapan Dinas Koperasi Ya. dan UKM dalam hal ini Abang dan kawan-kawan terhadap pelaksanaan visi misi Bupati menuju masyarakat berbahagia, bahagia dan sejahtera. Nah, ya. itu yang Sejahtera dan berbahagia. ya, silakan Bang. Iya. Yang pertama, sebagaimana disampaikan oleh Bang Host tadi, Bang Iya. Taufik tadi, kita makanya saya sampaikan kepada teman-teman di dinas harus memahami dulu visi yang diinginkan oleh Pak Bupati Iya. kemana. Tadi saya sampaikan bagaimana visi kita mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan Iya, berbahagia. iya. Sejahtera dalam artian bagaimana mengakses Iya. ya kebutuhan-kebutuhan dasar, kesehatan, pendidikan sampai akses ekonominya. Iya. Seperti itu. Berbahagia bagaimana ada harmonisasi kedamaian kan gitu di Iya. masyarakat karena sudah terpenuhi kebutuhan pokok-pokoknya seperti itu. Nah, itu yang berkaitan dengan visi Pak Bupati dalam RPJMD 2021 2026. Iya. Nah, berkaitan misi dari 5 misi itu kami memetakan juga. Iya. Memetakan dari misi 1 tentang birokrasi, misi kedua tentang SDM yang berakhlak Iya. dan sebagainya. Kita yang ketiga berkaitan dengan memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, ini yang penting. Memang di sentral itu yang menjadi catatan kita, yang menjadi potensi fokus kita. ke Fokus ke misi situ. ke Ya, apa? misi ketiga. Misi ketiga ya, Bang ya. Seperti itu. Nah, terus apa yang sudah kesiapan yang ini di Nah. program-program yang ada itu, Bang? Ya, berkaitan dengan program setelah visi, misi tadi kita diarahkan kepada misi ketiga, kita membuat pemetaan. Pemetaannya yang pertama
kebetulan di periodisasi RPJMD ini ada khusus Iya. oleh Pak Bupati yang kita sebut program dedikasi. Iya. Ya, artinya kampanye beliau harus beliau realisasikan dalam RPJMD. Iya. Arti tugas khusus kepada OPD. Iya. Nah, di OPD pun ada tugas yang dikatakan program yang berkaitan dengan urusan dan kewenangan tadi. Iya. Saya sampaikan. Nah, kebetulan kita ada yang khusus melekat kepada kita sebagai pemangkunya, Iya. pengampunya. Iya. Seperti itu ada 3 tugas dedikasi Pak Bupati ini, ada 2 yang bersifat koordinasi. Iya. Contoh ASN untuk ASL, koperasi Oh, ASN, ASN, ya. melalui Korpri. Ada juga berkaitan dengan data kemiskinan, Ya. mendukung kemiskinan itu dinas sosial. Dinas Kita backup sosial, di situ. ya. Nah, berkaitan dengan koperasi kita khusus ada 2 program Pak Bupati. Yang pertama adalah program pembangunan pertanian berbasis kawasan. Iya. Nah, tugas kita adalah mengidentifikasi kelembagaan koperasi di wilayah itu. Iya. Potensi apa yang bisa di backup oleh Koperasi, Bang, ya? Koperasi. Ya, misalnya Karena mungkin nanti ada penyediaan pupuk atau betul. mungkin koperasi yang menyerap hasil panen. hasil panen, memasarkan hasil panen. Wah, Seperti jadi itu yang terintegrasi ya, Iya. Jadi sudah terdata semua ke Iya. yang sektor pariwisata, Bang. Ikut Pariwisata juga, tuh, Bang, ikut ya? juga Ekonomi nantinya. kreatif juga Iya. gitu ya, sudah terdata semua, Bang, ya. Kita potensi. mencoba nanti mensinergiskan, kalau bisa langsung ke dua sektor tadi Iya. bisa nyambung, atau paling tidak setiap sektor itu kita punya Iya, jadi link. gini, Bang, ya, berarti pihak Dinas Koperasi dalam hati ya Bang Tajudin kawan-kawan menerima konsultasi dari Ya, ekonomi kreatif, betul. bagaimana memetakannya, karena setiap daerah kan punya potensi nih, Potensi. untuk Ya. dijadikan ekonomi kreatif. Ya, betul. Nah, jadi dibentuklah mungkin apakah badan usaha koperasi atau Ya. UMKM tadi, Bang, Ya, karena ada 2 urusan tadi dengan kami. Iya. Dua-duanya bisa masuk seperti itu. Iya, bagus dong. Jadi bisa berperan aktif, Bang, ya, di Aktif, situ, Bang, iya. ya. Ya, mudah-mudahan lah ini. Nah, Ya, kemudian itu- tadi programnya, Bang. Ya, program tadi yang khusus dedikasi masih saya lanjutkan. Ya. Bagian kawasan berbasis pembangunan pertanian berbasis kawasan tadi sudah yang saya sampaikan. Yang kedua ini yang berkaitan yang kita sampaikan tadi, usaha kecil idaman. Nah, ini. usaha kecil idaman ini kita nanti kebetulan kami di kecamatan ini tidak ada UPTD. Oh iya. Perpanjangan tangan. Ini arahan Pak Bupati, mudah-mudahan ke depan bisa kita tindak lanjuti. Iya. Bagaimana mulai tahun 2022 ini kita bisa ada klinik namanya, klinik KUKM. Tadi perpanjangan kita kayak semi UPTD. Iya. Seperti itu. Ada berapa petugas kita yang petugas lapangan kita jadi sebagai petugas klinik. Nanti yang menyampaikan aspirasi Iya. untuk kita tindak lanjuti tingkat kabupaten. Iya. Jadi semacam UPTD seperti Nah, begitu Abang menyebut klinik itu saya ingat, Bang. itu. Waktu Abang shelter kan Abang membawa ini ya. Ya. Membangun klinik koperasi, Klinik koperasi, ya. Alhamdulillah sekarang sudah terwujud, Terwujud, ya, Bang, ya. Alhamdulillah. Artinya apa yang saya sampaikan waktu saya paparan mau jadi kepala dinas itu, Iya. ini menjadi bahan, Iya. menjadi Tapi program. klinik gitu. Abang ini tidak melakukan swab ya, tidak ya. Antigen tidak ya. Mudah-mudahan tidak. Tidak ya. Artinya mudah-mudahan Tidak, pandemi di selesai. klinik Abang tidak berani Ya, vaksin ya. Ini begitu. klinik bagi Ya. yang Ya. melakukan koordinasi, Ya. konsultasi ya. Ya, Dengan jadi terkait- kaitan dengan klinik ini saya sangat merespon dengan baik, positif. Ini yang menjadikan target kami karena kaitan begini. Apa yang disampaikan tadi kita berharap ke depan itu pengelola-pengelola UMKM dan koperasi tidak kelompok-kelompok yang ini. Kayak saya milenial ya, Iya, seperti itu iya. kelompok milenial yang penting kita Iya. untuk karena sumber daya manusia milenial ini dari pengamatan IT dan sebagainya lebih cepat gitu pada yang ada. Artinya yang milenial muda ini, Bang, Iya, ya, muda, usia muda di bawah mungkin 30. pada saat pandemi ini agak Ya, tidak bisa terserap oleh pangsa pekerja. Ya. Jadi dimunculkan Ya. wirausaha muda mandiri, Ya, mungkin Bang Abang seperti bisa ini kan ya ke sana, seperti ya. pembuatan konten-konten YouTube dan sebagainya yang Oh, positif kan sudah. bisa itu ekonomi kreatif seperti itu. Iya, Abang mungkin punya juga ini ya kegiatan-kegiatan yang pelatihan-pelatihan gitu ya, Bang. Ya, banyak Saya juga. lihat di sosmed itu ada tawaran mengenai pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM Ya, kepada koperasi masyarakat, ya. itu. Iya. Nah, jadi kemudian selanjutnya ada lagi yang malah terkait dengan program ini. Ya, saya untuk pertama ini lebih fokus kepada program Pak Bupati dulu karena saya melihat apa yang disampaikan oleh Bupati, apa yang di program Bupati ini benar-benar bentuk penting masalah. Iya. Salah satu contoh Pak Bupati menghendaki kami ada draft kerjasama dengan lembaga keuangan bank dan Oh. non-bank. Ini kerjasama. Bagaimana sekarang ini kan kondisi maraknya pinjaman ojol, pinjol Iya, yang online membahayakan. itu ya. Itu kita banyak kita mendengar.
Adanya sekarang saya sering survei ke kecamatan, mohon maaf makanya sering karena sibuk gitu. Iya, iya, Bang. Sambil monitor di kecamatan, ada istilah apa namanya rentenir yang ada di kecamatan. Itu yang pinjamannya hanya minjam sekian juta, tapi bunganya sampai sebulan itu kurang lebih sekitar 20-30% per bulan seperti itu. Ini yang harus kita menjadi catatan kita. Sementara pemerintah mengucurkan program, ada program KUR, ada istilah kalau di BRI itu KUR super, yang untuk usaha-usaha yang memang kecil-kecil itu tidak bisa diserap masyarakat karena kurang informasi mungkin Bang, atau gimana Bang? Bisa atau jadi. Mungkin perlu tindak lanjut kepanjangan tangan yang mengarah ke sana? Ya, itu yang perlu kita coba buat formulasi. Jadi begini Bang ya, boleh kalau saya simpulkan, ternyata saat ini antara program pemerintah melalui bank, BRI dan sebagainya tadi itu, semua bank. ternyata lebih dekat rentenir ya kepada masyarakatnya. Jadi kita si program ini harus lebih didekatkan lagi daripada rentenir tadi Bang. Makanya saya katakan sama teman-teman, sering kita diskusi seperti inilah, ngopi-ngopi kita diskusi, tapi bicara tentang program apa ke depan. Saya kalau di kantor lebih banyak pada diskusi yang sifatnya informal. Tidak dalam ruangan saya bicara itu biasanya agak ada sungkan gitu. Memang kan ini makanya Abang adalah kepala dinas yang pertama kita undang karena kita melihat dari visi misi Bupati, salah satunya adalah yang paling diharapkan beliau adalah Dinas Koperasi dan UKM. Nah, jadi waktu pada saat launching, beliau berharap bahwa OPD harus memanfaatkan media Pondok Kesayumi ini, karena di Pondok Kesayumi ini ada manfaat internal dan eksternal. Eksternalnya adalah OPD berbagi program dan kinerja. Nah, jadi setelah ini ada capaian-capaian yang Bang Tajudin dan kawan-kawan bisa dapatkan. Silahkan datang Pak. Pondok ini meskipun dia tidak punya pintu, tapi selalu terbuka. Silahkan duduk di sini. Kita akan senang sekali untuk berbagi informasi karena arsip yang unik menyampaikan informasi itu bukan saja tentang arsip. Tapi uniknya adalah menyampaikan informasi apa saja yang telah dilakukan oleh OPD sehingga masyarakat luas tahu. Sehingga dan kemudahan akses informasi itu menghubungi pihak kawan-kawan di dinas. Nah, mungkin sedikit Bang tentang ini kan arsip nih Bang ya. Tadi kita sempat mengulas apakah ini di Pondok Kesayumi hanya bicara arsip. Memang pada saat launchingnya, pada saat inovasinya, Ibu Haji Yuli itu masih menjabat sebagai Kabid Pembinaan dan Pengawasan Arsip. Alhamdulillah sekarang dipromosikan. Nah, sekarang beliau mendapat tanggung jawab yang lebih besar sebagai sekretaris yang mengayomi semua kegiatan. Nah, tadi ya mungkin Abang berceritalah sedikit tentang supaya tidak lepas konteks arsipnya, arsip Abang nih kan Abang tadi 632 koperasi yang dilakukan pembinaan, itu belum UKM-nya loh. Arsipnya tertib Bang ya. Mungkin sedikit Bang di ini kan apa yang telah dilakukan oleh dinas terhadap arsip. Kaitan dengan arsip. Sejak saya masuk kemarin, maaf ini memang ada belum getol-getolnya dari Dinas Kearsipan mengarahkan kepada program. Sudah getol Bang, sudah getol Bang. Cuma yang disentuh ini nggak merasa gitu. Responnya kurang. Responnya karena setelah itu Bupati merasa gerah. Dimunculkanlah perjanjian kinerja yang menargetkan kategori arsip nilai B. Nah, jadi mungkin dari situ mungkin OPD ini sudah Bupati yang ini. Padahal arsip itu sudah memang penting. Nah, jadi mungkin memang mereka sudah getol, tapi mungkin masuknya ini sudah pas zaman Abang mungkin tersambut kan. Gitu. Kaitan dengan arsip saya sampaikan tadi pas saya masuk mungkin belum belum artinya sudah ada program itu tapi belum direspon dengan baik. Kan seperti itu konsepnya. Nah, kaitan dengan saya ini baru 2,5 tahun pada tahun 2019 akhir 2020 kelihatannya ada pendampingan dari teman-teman di Dinas Kearsipan ini. Artinya bergabung bersambut. Bersambutnya begini, kami juga perlu ada penataan ruangan supaya terlihat bersih. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak disulitkan dengan pencarian arsip karena sudah tertata dengan baik seperti itu.
Yang ketiga juga nanti bagaimana arsip itu mudah dicari. Iya. Seperti itu. Apalagi kami ada arsip badan hukum, Iya. arsip kasus-kasus termasuk kasus-kasus yang ada di masyarakat. Iya. Ini juga yang perlu kami sikapi untuk bagaimana arsipnya. Iya. Alhamdulillah saat ini kami punya ruangan khusus Iya. yang hampir sesuai standar. Boleh, Memang ada boleh. sedikit. Berarti nanti kita boleh berkunjung Bang ya. Mungkin Ya, kita boleh. konten di situ Bang. Ya Mungkin boleh ada ruang khusus yang kami buatkan seperti itu, kami lengkapi dengan standar-standar yang diperlukan, tapi memang belum lengkap benar gitu. Ya. Maka ini kami perlu nanti lebih Bimbingan dukungan terus, lebih Bang, lanjut, ya. ya misalnya apa yang harus kekurangan lagi kami lengkapi. Kami Ya. prinsip siap untuk seperti itu. Jadi nanti tadi kan ada arsip, tadi Abang bilang ada arsip badan hukum, pendirian Iya. badan hukum, kemudian arsip RAT-nya, RAT, kemudian laporan-laporan lainnya itu sudah tertata Tertata satu. sudah, ya. Ini alhamdulillah. Cuma kelemahan kami, mohon maaf nih kami sampaikan, Iya. mungkin begitu juga bagi teman-teman OPD lain mungkin. Kita bagaimana nanti arsip ini dengan memanfaatkan dengan IT. Iya. Itu yang masih kami rancang ini. Ya memang ada di tahun emas Hari Arsip Nasional 50 tahun itu bergerak ke arsip digital. Digital, Nah, jadi ya. nanti arsip digital itu yang sudah menjadi wacana Republik Indonesia Ya. melalui ANDRI tentang tema di 50 tahun arsip. Tahun kapan itu rencananya, Bang? Tahun ini sudah tadi. Oh, tadi sudah, ya. Sudah. Jadi dicanangkan tentang Digital. digital. Iya. 50 tahun bergerak ke arsip digital. Jadi Iya. pas apa yang Abang katakan tadi digitalisasi, Iya. artinya kan yang itu digitalkan karena kemudian diduplikatkan. Ya, jadi nyambung ya programnya, digitalisasi arsip, digitalisasi UMKM menuju Nah, 4.0 tadi kan iya. gitu. Sip. Ya pas dah, jadi alhamdulillah mudah-mudahan ini apa yang dilakukan ini mendapat kemudahan ya Bang Iya, ya, iya, tetap iya, semangat, sehat. Nah, Iya. boleh begini Bang. Ah. Nah, di sini kan ada Bang barang yang mungkin maaf kata Abang kan lebih tua dari kami ya Bang ya. Iya. Abang bukan lebih tua, Iya. cuma abang lebih Senior. ya, lebih senior, lebih lama hidupnya, Lebih- sudah lama hidupnya kan. Oh, iya. Jadi ada beberapa barang Iya. di sini yang abang Bang Tajudin mungkin Punya kenangan khusus. ya. Iya. Kalau punya kalau ini kan baru nih Bang, ini tanda Iya. tangan Bapak Bupati, Iya, tulis iya. tangan beliau yang akan menjadi arsip nantinya, bahwa di tanggal 13 September 2021 Bapak Bupati melaunching Iya. arsip ini yang akan nanti menjadi saksi bahwa Bupati kita itu peduli dengan arsip. Iya. Nah, jadi mungkin di sini ada beberapa pilihan, barang, pilih silahkan Iya. Abang, mungkin Saya mungkin- diambil yang Saya mau. memilih ini aja boleh enggak? Oh, boleh Ada boleh, Bang. sejarahnya ini. Ah, ini Bang. Sejarahnya Vespa, ini Bang, ya. Vespa ini waktu saya pertama kali bekerja, saya dapat membeli walaupun kredit Tahun berapa itu Bang? Tahun berapa? 84. 84 Bang. Iya. Vespanya masih ada Bang? Ah, sudah enggak ada Nggak lagi lagi, almarhum. sayang, sudah. Bang. Jadi ini sejarah Sekarang saya. ada komunitas Vespa, Bang. Iya. Vespa. Waktu itu ada- Vespanya merek apa Super ya? Iya, Super, Super iya, ya, iya. seperti itu. Ini merupakan kebanggaan. Waktu itu memang langka masih. Ya, Tapi sudah. saya baru kerja sebagai tenaga kontrak itu suatu proyek. Wah. Ya artinya dapat Itu di membeli. Tenggarong nggak banyak yang punya tuh Bang. Ya lumayan juga sih. Pasti banyak. Abang waktu itu nggak pakai helm waktu itu ya. Nggak pakai helm ya waktu Belum itu zamannya berbagi. waktu itu. Iya, waktu itu. Ya, mungkin Inilah kenangan saya waktu itu. Iya, mungkin Artinya, nanti dicari aja mungkin yang mirip itu, Iya, karena iya. kenangan itu baik untuk diingat. diingat ya, Baik, sejarah diingat. hidup Iya. artinya tidak membiarkan orang tua, kita Iya. bisa Kredit berdiri tuh, Bang, mandiri ya? seperti itu. Ya artinya Berapa dengan- waktu itu sebulan Bang waktu itu? Ya lumayan sih, mau murah-murah Tapi saja. nggak nombok gajinya, nggak ada. nombok gaji. Artinya namanya bujangan Iya, kan, Mas, alhamdulillah. seperti itu, Ya jadi pemirsa, sahabat Pondok Arsip, Pondok Kesah Ayumi yang berbahagia, demikian. Boleh, belum ditutup saya pesan belum. sedikit, Pak. Jadi Iya. kita sedikit Minta waktu sedikit. silakan. Ya, ini penting karena ini kan didengar oleh seluruh lapisan masyarakat, Iya, iya. baik kaum muda maupun kaum pelaku usaha sebagainya. Mulai saya berharap kegiatan ini, acara kita ini bisa didengar oleh seluruh masyarakat. Iya. Kaitan yang saya sampaikan tadi dengan arahan Pak Bupati, kaitan dengan kerjasama dengan bank dan perkreditan, saya ingin menyampaikan setiap saya ke lapangan, kecamatan maupun desa, mengingatkan pada masyarakat, hati-hati melakukan pinjaman, seperti itu. Jangan sekali sekali menggunakan pinjaman yang bersifat berbasis online. Kalau tidak paham, Iya, iya. banyak cerita di TV yang minjamnya 1 juta 2 juta, satu Begitu minggu ditagih, waktu masih begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian. Termasuk kemarin 2019 saya sudah menangani permintaan dari Seknek Iya. terkait dengan ada masyarakat kita yang terjebak di rentenir. Iya. Pinjamnya 7,5 juta menjadi 75 juta sampai yang bersangkutan jual
rumah. Waduh. Ini yang saya ingatkan, artinya, hati-hati. ya artinya dalam hal ini kita tidak mengkampanyekan program bank pinjaman online bukan, Bukan ya, tapi hanya menyerukan mengingatkan, bahwa hati-hati. hati-hati baca aturannya kayak Ya. minum obat ya Bang ya, Ya, baca betul. aturan pakai, ada efek samping Efek atau tidak. samping, Nah, itu ya. yang mungkin Ya, jika diingatkan. perlu nanti Abang pasti akan melayani jika ada hal-hal yang Ya. konsultasi begitu ya. Makanya ke depan kita ada klinik. Saat ini pun masih jalan Iya, kita. iya. Tidak perlu datang langsung orangnya. Via WA, Iya. via telepon juga kami layani. Oh, iya. Harapan kita klinik begitu juga nanti. Ada konsultasi, ada komunikasi dengan petugas klinik, cukup sampai di situ. Ya, Sama mungkin nanti kita akan ngonten nih di sana nih Ya. di kliniknya Abang Klinik, ya. iya. Yang pasti Abang kliniknya tidak untuk swab ya dengan vaksin tidak ya Bang. Nanti Ya? kita buat spot-spot Ya, kecamatan tuh. apa vaksin untuk Ya. koperasi Ya, 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 dalam gitu, arti ya, ya. ini. Ya. Ada lagi Bang? Oke, cukup sebagai itu. Ya. Itu yang penting Jadi sebenarnya. demikian alhamdulillah kita telah mendapatkan informasi yang sangat penting Bang Tajudin. Alhamdulillah kami terima kasih sekali Ya, sama-sama. atas kedatangan Bang Tajudin di sela-sela kesibukannya. Setelah ini masih ke lapangan lagi Iya, Bang. iya. Nah, jadi demikian kawan-kawan Pondok Kesah Ayumi, akan kita lanjutkan konten kita ke pihak lain dan mungkin salah satunya nanti Bang Tajudin di waktu yang akan datang. Ya. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih. Salam arsip Bang. Ya, Salam arsip ya. begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.